Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini saya akan memperlihatkan kolam indukan yang saya gunakan, dan juga sesuai dari beberapa teman-teman yang bertanya bahwa seperti apakah kolam indukan yang saya gunakan. Dan ini adalah kolam indukan yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan kolam terpal bulat dengan ukuran berdiameter 150 cm dan tinggi 90 cm dan tanpa menggunakan filter. Dan untuk pompanya, di sini saya menggunakan jenis pompa celup dengan tipe 106 dari Edman. Mengenai perawatannya, di sini saya mengganti air kolam sekitar 4-5 hari sekali, atau jika dirasa kondisi air kolam sudah tidak layak untuk digunakan. Biasanya ditandai dengan menurunnya nafsu makan pada ikan. Dan untuk ketinggian airnya, di sini saya tidak mengisinya sampai penuh, melainkan hanya setengahnya saja dari ketinggian kolam. Hal ini menjadi pertimbangan bagi saya karena kondisi kolam berada di rooftop beton. Lalu berikutnya, karena pengurasan air yang saya lakukan ini terbilang sering, jadi dengan ketinggian air yang terbatas, saya lebih bisa untuk menghemat air. Dan terakhir, dengan kondisi air yang tidak dibuat penuh, ini memudahkan saya untuk memantau indukan yang sudah siap dipijahkan atau belum. Pada kesempatan kali ini, kebetulan air kolamnya ini akan saya ganti, karena jika dilihat dari kondisi airnya ini sudah tidak layak untuk digunakan. Dan sambil akan saya lihat juga apakah ada indukan yang sudah siap dipijahkan atau belum. Kita kuras dulu kolamnya. Untuk kolam terpal yang saya gunakan ini, saya tidak memberinya saluran pembuangan atau lubang khusus saluran pembuangan. Tapi setiap kali saya melakukan pengurasan, saya menyedotnya dengan pompa. Dan untuk pengurasan ini, saya menggunakan pompa sumur dangkal. Ini dia. Dan untuk jalurnya sudah saya setting ke saluran pembuangan. Atau ada kalanya sisa dari air kolam ini saya siramkan ke tanaman-tanaman yang ada di sekitar sini, karena saya rasa sisa air kolam ini bisa dijadikan sebagai pupuk organik yang baik bagi tanaman. Sepertinya kolam ini sudah terlihat bersih, dan penyedotannya akan saya hentikan dan membiarkannya
terisi dengan air yang baru. Dan inilah beberapa indukan yang saya punya. Dan ternyata memang benar saja ada beberapa indukan yang harus sudah dipijahkan, di antaranya yang hitam ini. Terlihat dari perutnya sudah sangat besar. Lalu yang kuning juga sepertinya memang harus segera dipisahkan. Dalam satu kolam ini memang saya campur dengan ukuran yang lebih kecil karena memang keterbatasan kolam yang saya miliki. Jadi untuk sementara saya satukan dulu. Dan untuk indukan yang akan saya pijahkan tadi, sementara akan saya tandai dulu. Dan sambil menunggu air barunya ini terisi, saya akan menyiapkan untuk kolam pemijahannya. Dan ini adalah kolam pemijahan yang akan saya gunakan. Ukurannya kurang lebih 170 cm kali 70 cm dengan ketinggian air sekitar 40 cm. Lalu akan saya pasangkan ijuk atau kakaban sebagai media telurnya nanti. Untuk penempatan ijuknya ini, posisinya harus selalu tenggelam, jadi tidak boleh melayang atau berada di permukaan air. Selanjutnya akan saya pasang aeratornya supaya kandungan oksigen dalam air selalu terpenuhi. Kita kembali ke kolam indukan tadi. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa untuk ketinggian air pada kolam ini tidak saya isi sampai penuh, tapi untuk ketinggian ini saya rasa cukup. Dan untuk indukan yang akan dipijahkan tadi, baiknya jangan langsung dipindahkan ke kolam pemijahan, tapi kita berikan pakan terlebih dahulu supaya di hari pertama di kolam pemijahan tidak perlu diberikan pakan. Dan untuk pemindahannya baiknya dilakukan di sore hari. Dan selanjutnya akan saya berikan pakan terlebih dahulu. Setelah pemberian pakan ini, selanjutnya dibiarkan dulu sekitar setengah jam sebelum airnya nanti dipindahkan ke kolam pemijahan. Setelah kurang lebih setengah jam, selanjutnya saya akan cari dan angkat indukan yang akan dipijahkan tadi.
Dan berikutnya kita pindahkan ke kolam pemijahan. Dan ini adalah indukan yang sudah saya pisahkan. Untuk perbandingan, saya tetap menggunakan 1:3, di mana 1 untuk betina dan 3 untuk jantan. Ya, itu tadi sekilas mengenai kolam indukan yang saya gunakan, walaupun pada akhirnya merambah ke proses pemijahan. Tapi tidak apa-apa, mungkin karena memang sudah seharusnya. Dan juga bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas supportnya. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan selalu bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.